Kembali ke Universal Talk bersama saya Swito Universal. Dan saya Tiara Universal. Di masa pandemi ini banyak banget yang berubah, terutama cara pembelajaran. Kira-kira apa aja yang berubah? Mau tahu? Sebelumnya jangan lupa subscribe, Like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah Pak, kira-kira apa aja sih Pak yang berubah dari sistem pembelajaran dan pendidikan yang di masa pandemi ini? Iya, pasti berubah ya. Di masa pandemi seperti ini, tadinya semuanya on-site, gara-gara pandemi sekarang semuanya jadi online. Saya mau highlight satu hal tentang resources yang tadinya on-site, terutama dari university yang ada di Kanada. Sekarang nggak ada pilihan, jadinya resources-nya harus online. Iya kan? Jadi tadinya semuanya mereka bisa berhadapan muka, mereka bisa langsung antri. Sekarang menjadi mereka harus lebih rajin melihat menu, melihat apa yang ada di balik menu itu, ya kan? Sekarang menjadi online resources. Ya, Kak Tiara mau tahu nggak online resources apa aja yang paling hype, yang paling disukai oleh anak-anak Indonesia? Mau dong Pak, pastinya. Pasti ya. Okay. Jadi ada yang namanya Writing Support Center. Writing Support Center itu apa Pak? Kata Writing Support Center itu terutama gara-gara anak Indonesia nggak bisa writing. Nggak bisa writing gimana tuh? Jadi anak Indonesia itu paling susah bikin essay. Bikin esai. Jadi makanya mereka sering buka Writing Support Center supaya mereka lebih bisa belajar tips-tipsnya untuk cara bikin essay. Dan di Writing Support Center ini ada banyak dipandu caranya bikin essay yang bagus dan rapi. Wah, ini menarik banget nih Pak nih. Nah, saya punya pertanyaan nih Pak dari Boleh. sini. Satu pertanyaan saya. Dari Writing Support Center itu apakah ada pemandunya atau hanya panduan-panduan yang udah disediakan dari sekolahnya gitu? Good question. Sekarang dengan adanya resource online, university terutama yang di Kanada itu menjadi lebih banyak lagi memasukkan panduan-panduan dan sistematis yang lebih sederhana di online. Jadi anggaplah kita tidak pernah bikin essay sama sekali, ya. Itu bisa mengikuti panduan-panduan secara sederhana itu, dan kita bisa masukkan, kita bisa submitkan essay kita, nanti sama mereka itu nanti seperti dikasih nilai. Jadi dikoreksi ya? Dikoreksi. Mana yang kurang tepat, mana yang sudah benar. Betul sekali. Bagus banget ini Pak. Berarti dengan kata lain, kalau hari ini kita sering masuk ke Writing Support Center, bikin essay, tapi selama seminggu kita rajin ngikutin menu, berarti minggu ke depan, 2 minggu dari sekarang, 3 minggu dari sekarang, 1 bulan dari sekarang, kita bisa bikin essay yang sama, tapi essay kita pasti jauh lebih bagus. Betul kan? Betul. Nah, ini yang sering dimanfaatkan sama anak Indonesia. Wah, bagus sih ini. Apa ada yang lain lagi nggak Pak? Ada. Ada yang namanya academic support. Academic support. Academic support. Oke. Academic support itu, students Indonesia itu paling susah, paling nggak gampang untuk langsung ngedengerin apa yang di lecture oleh gurunya, profesornya, itu satu kali mendengarkan langsung ngerti. Itu paling susah. Ya normal lah, karena kita orang Indonesia, bahasa Inggris kita, mendengarnya, listening kita pasti nggak sebagus kalau kita benar-benar orang Kanada asli. Betul. Kecuali kalau lecture-nya bahasa Indonesia. Jadi pasti lebih gampang dengernya. Betul. Nah, dengan academic support ini, kita bisa mengulang. Jadi, lecture itu direkam. Oh, jadi bisa ditonton ulang? Atau Bisa gimana? didengerin ulang, bisa ditonton ulang. Dan kalau ada yang ketinggalan di menit kesekian, kita bisa pause, kita bisa mundur 1, 2, 3 detik, atau 1, 2, 3 menit, kita bisa dengerin ulang.
jadi nggak bakal miss, nggak bakal ketinggalan gitu ya Pak. Betul, ini kelebihannya dunia online. Karena kalau kita lagi onsite, nggak mungkin kan kita bilang sama profesornya begini, Prof, coba mundur, rewind 1 menit terakhir. Tapi gara-gara ini adalah dunia online, resources-nya juga online, kita sekarang bisa stop, mundur 1 menit, kita dengerin ulang. Jadi kita bisa banyak terbantu, terutama siswa Indonesia. Academic support itu sangat-sangat membantu. Jadi bisa memahami lebih dalam lagi ya Betul, Pak ya pastinya. betul. Oke, academic support ini masih ada lagi nggak nih Pak? Ada, yang ketiga ini yang paling cocok buat anak Indonesia, karena anak Indonesia itu selalu berpikirnya kalau mau kuliah, pasti orientasinya ke karir. Betul. Jadi ada yang namanya workshop future career. Workshop future career. Iya. Oke. Itu Kira-kira apa tuh, Pak, tuh? kalau Kak Tiara ngelihat istilahnya workshop future career, kira-kira arahnya kemana ini? Kayak pameran dunia kerja kali ya, Betul dari perusahaan sekali. mana, dari perusahaan mana gitu. Betul sekali. Oh itu ada Pak? Ada. Oh. Jadi students itu dia setiap anak itu kan pasti kuliahnya jurusannya berbeda-beda. Betul. Kuliah jurusan mereka itu kan pasti ada karir-karir spesialisasi khusus di mana mereka yang tadinya mereka nggak ngerti, mereka bisa mulai masuk ke menu workshop future career, mereka bisa ngelihat, oh aku kalau ngambil spesialisasinya di program ini, aku karirnya di sini, kerjaanku seperti ini, aku harus ngawasin seperti ini, tanggung jawabku seperti ini, deadline-ku seperti ini. Kalau aku ngalamin kesulitan, aku harus punya teamwork seperti ini, gajiku seperti ini. Jadi mereka banyak research-nya di sana. Dan itu online, karena online itu selalu diupdate. Oh, oke. Jadi yang memasukkan data, yang memasukkan testimonial itu nanti orang yang sudah di industri juga. Oh. Jadi asiknya adalah bahkan students bisa komunikasi langsung dengan orangnya. Wah. Oh Bisa bisa, jadi nanya. bisa komunikasi langsung, ada yang jaga lah istilahnya ya. Kalau jaga sih Misalkan- enggak, kan kalau- online. Oh iya. Nah, kalau misalkan offline kan satu perusahaan misalkan nih Pak, Iya. pasti kan ada yang jaga. Nah berarti Intinya begini, ada customer service-nya seperti tadi Kak Tiara ngomong itu benar. Jadi intinya adalah students itu jadi punya gambaran. Nantinya mereka lulus, mereka bisa ngambil karir yang ini, handicap-nya ini, kelebihannya ini, gajinya seperti ini, kira-kira di perusahaan mana aja. Atau kalau mereka merasa, kalau yang seperti ini kayaknya agak boring ya, tapi kepinginnya yang outfield, mereka bisa nyari yang ini, atau yang ini. Jadi mereka bisa predict future mereka dengan lebih detail, lebih jelas. Bahkan mereka bisa counseling, mereka bisa nanya. Bisa kalau di Indonesia seringnya kan, Kak, kalau mau nanya seperti ini gitu. Ya kalau di sana mereka bisa langsung bertanya, may I ask questions? Nah kalau I ask questions itu harus I ask technical questions. Nah, what do you think lulusan dari jurusan ini mengambil program ini, tapi dia nggak suka mathematics, tapi dia nggak suka chemistry, tapi dia nggak suka ketemu orang banyak, tapi dia lebih suka bekerja di balik layar. Nanti dia akan sharing seperti itu. Jadi ada banyak insight-insight yang dia dapetin sebelum dia lulus. Nah, waktu onsite ini nggak bisa segampang itu untuk mereka dapat, karena pasti nunggu mereka punya kenalan, ya kan? Pasti nunggu mereka dapat presentasinya. Tapi dengan adanya online resources, mereka langsung bisa klik, mereka langsung bisa ngecek, mereka langsung bisa nanya, mereka bisa listing, mereka bisa tahu kira-kira kalau aku mau yang kerjaan seperti ini gajinya berapa, seperti itu. wah, jadi lebih mudah, lebih jauh lebih mudah ya Pak ya. Betul sekali. Wah, bagus banget. Selain ini ada lagi nggak Pak? Enggak, jadi ini sudah yang terakhir. Jadi 3 resources online terutama, Writing Support Center, Academic Support, dan Workshop Future Career adalah 3 resources online yang paling utama dipakai oleh anak-anak Indonesia. Jangan lupa silakan manfaatin juga,
Kalau memang ada yang kurang jelas, silakan kontak tim dari Universal Jakarta. Ada Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan jangan lupa, kesempatan untuk apply scholarship 2022. Kalau ada yang pengen tahu, tanya aja ke Universal. Salam dari Suwito Universal. Salam dari Tiara Universal.